Sekali lagi Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus di ayat ke-50 dan 51 jemaat Tuhan, dan kita akan bersama-sama di ayat ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, jemaat Tuhan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sama-sama 3 ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita buat kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita saat pagi hari ini. Judul firman Tuhan kepada kita, kenaikan Yesus ke surga. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini ya kita memperingati hari pengangkatan atau kenaikan Yesus Kristus ke surga. Katakan amin. Pengangkatan atau kenaikan Yesus Kristus tersebut merupakan salah satu peristiwa terbesar dan spektakuler yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika ia berada di dunia ini. Karena itu jemaat Tuhan, kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa ia Allah yang hidup, bahwa ia adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Katakan amin. Ia berkuasa atas alam semesta, sehingga sekalipun ada hukum gravitasi bumi atau kekuatan gaya tarik bumi, namun tidak berkuasa menghentikan pengangkatan Yesus ke surga. Dan itulah yang kita percayai. Walaupun pada waktu itu kita tidak bersama-sama dengan para murid, kita tidak sejaman dengan para murid, tetapi kebenaran ini dibuktikan lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan setiap harinya kepada kita. Katakan amin. Dan kita yakin bahwa benar-benar Tuhan Yesus naik ke surga. Katakan amin. Kekasih Tuhan, ada beberapa berkat kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, meninggalkan berkat dan selalu menyertai gerejanya. Kita perhatikan kembali di ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus meninggalkan berkat bagi murid-muridnya. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesembuhan, berkat keselamatan, dan berkat berkelimpahan. Makanya kita buka Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 27. Perhatikan Alkitab saudara, dan saya akan membacakannya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan jemaat Tuhan, ini adalah berkat yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika ia naik ke surga. Dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Katakan amin. Perkataan yang sama disampaikan Tuhan kepada kita pada hari ini juga, jemaat Tuhan, bahwa
selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Jadi apa yang disampaikannya di Yohanes 14:27 benar-benar itu jadi milik kita. Itu benar-benar jadi dalam hidup kita, bahwa damai sejahteranya diberikan untuk saya dan untuk Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, damai sejahtera Allah ada di hati saya. Makanya dikatakan jangan gelisah. Makanya dikatakan jangan gentar hatimu. Karena Tuhan Yesus tahu ketika Ia naik ke surga dan para murid melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus selama di bumi, pasti ada tantangan, pasti ada aniaya. Tetapi terlebih dahulu firman Tuhan menguatkan kepada semua para murid agar mereka jangan gelisah dan jangan gentar hati. Ini adalah satu pengharapan kepada semua kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Ini adalah satu pegangan kita bahwa Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, jangan gentar hatimu. Katakan amin. Walaupun Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, penyertaannya berlaku atas kita semua. Maka Ia menjanjikan seorang penolong akan menyertai engkau, menguatkan, menghiburkan engkau. Makanya benar-benar firman Tuhan ini nyata dalam hidup kita. Jangan kita gelisah, jangan kita gentar, karena Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Itu berkat yang diterima oleh para murid, dan berkat yang sama akan kita terima. Katakan amin. Karena kita percaya kepadanya. Yesus selalu menyertai pelayanan para murid ketika mereka menuntaskan misi amanat agung. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika mereka memberitakan Injil keselamatan, pelayanan mereka disertai dengan tanda mujizat. Itu buktinya bahwa Tuhan menyertai para murid. Dan ketika kita berdoa dalam setiap pelayanan ada tanda mujizat, itu artinya Tuhan menyertai kita. Ada pengurapan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi memang ya, dan benarlah firman Tuhan ini, bahwa Tuhan berkata Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Katakan amin. Walaupun kita melihat bagaimana tantangan para murid ketika mereka memberitakan Injil, dan firman Tuhan menguatkan mereka dan kita juga. Roma 8:28. Perhatikan Alkitab saudara, Roma 8:23. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menuntaskan misi amanat agung, mengerjakan pekerjaannya di bumi ini, karena Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga. Dan kalau ada tantangan, ada penolakan, Tuhan berkata semuanya itu Tuhan jadikan baik bagi kita yang mengasihi Dia. Sebaliknya keadaan itu akan membuat jiwa-jiwa mengenal Kristus Yesus. Katakan amin. Ada kemenangan dalam setiap pelayanan kita, karena Tuhan menyertai gerejanya. Dan gerejanya itu saya dan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu ambil bagian dalam mengerjakan misi amanat agung. Ambil bagian dalam karya
Kristus. Dan ketahuilah, firman Tuhan berkata, jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut, sebab Tuhan menyertai. Katakan amin. Bagaimana Tuhan menyertai para murid, demikian juga kita disertai oleh Allah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Itu adalah berkat kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, berkat kenaikan Yesus Kristus. Yang kedua, menyatakan surga itu ada dan membuka pintu surga bagi kita. Perhatikan di ayat ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Perhatikan, ketika Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, pintu surga masih terbuka untuk kita. Sebagai contoh, di mana Stefanus pada waktu dirajam dengan batu, sebelum ia mati, ia melihat bahwa langit terbuka dan ia melihat anak manusia, yaitu Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah. Buka kitab kita, Kisah 7. Kisah 7 5556, perhatikan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di ayat ke-56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia, yaitu Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah. Memang benar-benar Tuhan kita naik ke surga dan dia duduk di mana, saudara kekasih? Iya. Dia duduk, dia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus kita naik ke surga, pintu surga itu masih terbuka sampai sekarang. Pintu surga itu tidak tertutup. Pintu surga itu terbuka bagi kita yang datang kepadanya. Dan ini pengharapan bagi kita yang sekarang, bahwa kelaknya kita akan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Karena yang pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Bagi kita yang percaya kepadanya. Untuk itu jemaat Tuhan yang saya kasih, karena pintu anugerahnya masih terbuka bagi kita, jangan sia-siakan itu. Beritahulah kepada sahabat saudara, beritahulah kepada keluarga saudara, beritahulah kepada pasangan saudara, bahwa pintu surga masih terbuka. Ketika kita datang kepadanya, kita akan masuk kelaknya di surga bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Kita buka kitab kita, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ayat pertama, jemaat Tuhan, ayat kedua dan ayat ketiga kita bersama-sama. Sekali lagi Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, jemaat Tuhan. Di rumah Bapa bukan tempat tinggal, jika demikian, aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Luar biasa. Amin. Bagi kita yang menanti-nanti Dia, bagi kita yang percaya akan Tuhan Yesus, tidak sia-sia. Dia akan membawa kelaknya kita ke tempat
biasa. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu jemaat Tuhan, jangan jemu-jemu. Ikut Tuhan. Tetaplah setia. Katakan kiri kanan, tetaplah setia. Surga menanti. Itulah sukacita kita jemaat Tuhan. Walaupun di dunia ini kita dapat kesusahan. Walaupun di dunia ini banyak tantangan, persoalan, masalah. Dan kita tidak gentar. Kita tidak menyerah. Karena ada satu janji Bapa kepada kita. Apabila kita setia, maka Tuhan akan membawa kita ke tempat kekekalan. Amin. Untuk itu jemaat Tuhan tetap jaga hidup. Agar tetap hidup kudus di hadapannya. Karena orang yang tidak hidup kudus, tidak ada yang bisa melihat Allah. Itu artinya, walaupun kita orang Kristen, tapi kalau tidak menjaga hidup, kita akan tidak sampai ke rumah Bapa. Disediakan tempat untuk saudara, untuk saya. Tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh, tempat itu diberikan kepada orang lain. Sangat disayangkan. Ya toh, capek-capek ikut Tuhan, akhir-akhirnya bukan pergi ke rumah Bapa, tapi ke rumah Bapa yang lain. Iya. Ya saudara. Jadi mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Berkat yang ketiga. Ada sikap penyembahan dan ekspresi hati yang selalu bersukacita bagi Kristus. Perhatikan. Ayat ke-52 di Lukas 24. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ketika para murid melihat langsung Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus memberkati mereka, mereka secara spontan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Mereka menyembah Allah yang hidup. Karena pekerjaannya yang luar biasa. Katakan amin. Jadi secara spontan mereka sujud menyembah Dia. Mereka bersukacita tanpa diperintah, tanpa terpaksa atau dengan sungutan, tetapi dengan segenap hati mereka. Ketika Tuhan naik ke sorga dan Tuhan memberkati mereka, mereka sujud menyembah dengan sukacita. Katakan amin. Katakan amin. Makanya Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Segala yang bernafas berteluk lutut sujud menyembah, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita baca dulu. Buka kita saudara. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Satu orang membacakan bagi kita dengan suara yang keras. Sudah dapat? Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama dan nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ya. Segala yang bernafas berteluk lutut sujud menyembah Dia.
yang kita sembah. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dia kekasih jiwa kita. Dia sandaran untuk kita hidup. Dia segalanya dalam hidup kita. Katakan amin. Dia kekasih jiwa kita. Yang sudah ada pasangan di tempat ini, kekasih jiwamu yang pertama itu Tuhan. Kekasih hati, pasangan. Amin. Jangan kebalik. Tuhan diduakan. Yang nomor satu adalah Tuhan. Nomor dua, pasangan. Yang punya pasangan. Ya toh? Jangan gara-gara pasangan kita melarang kita ibadah karena kita takut, kita ikut. Jangan gara-gara pasangan kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Amin. Kekasih jiwa kita adalah Tuhan. Kekasih hati kita? Iya. Jadi kekasih Tuhan, kalau kita tahu dia kekasih jiwa kita, dia segalanya bagi kita. Kita punya ekspresi ketika kita menyembah dia. Kita dapat berkata-kata kepadanya. Terima kasih Tuhan. Aku cinta padamu. I love you Jesus. Dengan segenap hati kita. Amin. Coba saudara, kalau setiap bangun pagi hari dan saudara bertemu dengan pasangan saudara dan berkata, I love you sayang. Tanya dia, gimana perasaannya? Walaupun sudah bertahun-tahun berumah tangga, sukacita tak terkatakan. Biasakanlah di rumah tangga. Iya saudara. Mungkin awalnya jatuh cinta, tiap jam, tiap detik, I love you sayang. Aku cinta padamu, kamu cantik, kamu imut. Sekarang tidak ada kata-kata itu. Saya tiap kali saya ingatkan Bapak Iya, benar. Waktu pacaran Pak bilang, nanti saya lurus rambutnya. Ya, sekarang minta tolong disisir aja tidak bisa. Itu kan dulu katanya. Sekarang sudah ada anak. Jangan begitu. Ya ini saya buka kartu sedikit. Setiap kali telepon, sayang, jangan pendekkan rambut ya. Saya tidak suka melihat kalau wanita pendek rambutnya. Oh begitu. Tapi rambut saya tebal. Ikal. Tenang sah. Kalau kita menikah saya yang merawat. Karena dia kekasih hati. Jadi memang biasakan bagi keluarga-keluarga di tempat ini. Sapalah istrinya pagi hari. Selamat pagi sayang. I love you sayang. Semakin cinta. Benar. Jadi kekasih Tuhan, demikian juga kita dengan Tuhan. Pagi hari kita sapa dia walaupun sesibuk apapun. Apalagi yang punya anak kecil ya toh. Tidak nyenyak tidurnya tiap malam. Tetapi kita tetap sapa kekasih jiwa kita. Karena dia yang layak ditinggikan. Dia yang layak menerima puji-pujian dari kita anak-anaknya sebagai ciptaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Bagaimana? Tiap pagi bisa engkau sapa Tuhan. Di sisimu aja setengah mati sapa. Yang kelihatan loh. Yang ibu-ibu ingatkan bapaknya, hei, tadi pagi belum sapa saya ya. Iya. Haleluya. Jadi romantis sedikit di rumah tangga. Amin. Baik. Jadi itu berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Berkat yang keempat, yang terakhir. Berkat kenaikan Yesus ke surga. Terbentuk persekutuan yang selalu memuliakan Allah. Perhatikan di ayat ke-53. Mereka senantiasa
memuliakan Allah. Karena para murid tahu bahwa mereka harus dekat dengan Allah dan harus mengambil waktu untuk bersekutu bersama-sama dengan persekutuan tubuh Kristus. Karena firman Tuhan berkata, jika Tuhan datang, jika aku datang, apakah saya mendapati iman di bumi? Percayalah saudara, ketika ia naik ke surga, dia akan turun juga menjemput orang-orang yang percaya. Dan ketika ia datang, biarlah ada iman di hati saudara. Biarlah dia mendapati saudara tetap setia, tetap menjaga hidup kudus. Dan sekarang persiapannya adalah kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin dengan merawat rohani kita tiap-tiap hari. Dengan cara apa? Bersekutu dengan dia, bersekutu dengan sesama persekutuan anak-anak Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu makanya firman Tuhan mengingatkan kita, Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah engkau membiasakan dirimu tidak beribadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kenapa Tuhan mengingatkan kita hal yang demikian? Supaya rohani kita terawat, supaya iman kita terpelihara. Batinnya kita terpelihara terus menerus. Firman Tuhan diulang dan kita dengar terus mengingatkan kita agar kita tetap bersiap-siap menanti kedatangan yang kedua kali, supaya kita bisa bersama-sama dengan dia di surga yang kekal. Katakan amin. Katakan amin. Jadi sangat ada manfaatnya bagi saya, bagi Bapak dan Ibu, saudara semua. Kalau kita rajin beribadah, manfaatnya sangat luar biasa, saudara. Manfaatnya untuk saudara, baik untuk hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Itulah dikatakan 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 demikian. Latihan badani itu terbatas, tapi latihan rohani berguna untuk kita sekarang dan untuk selamanya. Buka Alkitab saudara dulu, supaya kita jangan berhenti untuk beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Baca. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ya. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ya, latihlah dirimu untuk beribadah. Lanjut. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas, tapi latihan rohani kita berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Makanya kami tidak cuma mengajak jemaat Tuhan agar setia di setiap ibadah kita. Karena itu ibadah yang mengandung janji memberkati kita untuk hidup yang sekarang ini dan yang akan datang. Amen. Katakan amin. Supaya rohani kita terawat, kita diingatkan terus, diperbaharui terus. Kita tidak akan tumbuh iman kita kalau kita tidak mendengar. Karena iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman. Bagaimana tumbuh iman saudara? Bagaimana rohani saudara bisa terawat kalau saudara tidak rajin ibadah? Baik ibadah misal, doa syafaat, ibadah pemuda yang masih pemuda, ibadah minggu tentunya. Dan di situ kita akan mendapatkan kekuatan, dan inilah yang dilakukan oleh para murid dan jemaat mula-mula. Setiap harinya mereka
firman. Kita diarahkan, diingatkan. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu jemaat Tuhan bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Ikuti acara-acara kegiatan ibadah kita. Sesibuk apapun kita, perhatikan hubungan saudara dengan Tuhan. Karena saya kasih tahu, kalanya yang datang bukan untuk berkorban untuk saudara lagi. Bukan untuk disalibkan kedua kali, tapi ia datang menjemput kita. Yang percaya kepadanya, ia datang menghakimi setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Inilah yang perlu kita perhatikan jemaat Tuhan. Makanya Lukas 18 ayat 8 tadi saya sudah katakan kepada kita, jika anak manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap dalam kekudusan kita? Sehingga Yohanes 14:1-3 tadi, kita dibawa ke tempat Dia. Kita bersama-sama dengan Dia. Dan itulah tujuan hidup kita. Tidak ada yang lain, saudara. Tujuan hidup kita di dunia ini agar sampai kepada kekekalan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kita yang ngecek rohani kita. Apakah kita tetap menyala untuk Tuhan, berapi-api, ataukah kita sekarang ini sudah suam-suam kuku? Kalau lagi jatuh cinta pertama dengan Tuhan, lahir baru. Kalau bisa tiap hari baca Alkitab. Ketika baca Alkitab bisa nangis. Saat kita beribadah, belum pun pujian, penyembahan, hati kita sudah mau nangis rasanya. Itu cinta pertama. Cinta mula-mula. Pertahankan itu. Jangan kendor kasihnya. Jangan kendor imannya. Jangan kendor kasihnya kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan. Semangatnya. Jangan kendor. Katakan amin. Sampaikan kiri kanan. Jangan kendor kasihmu kepada Tuhan. Semua. Jangan kendor semangatmu di dalam Tuhan. Ibu Beci sudah senyum melihat Pak Arvinus. Haleluya saudara. Haleluya. Jadi luangkan waktu saudara berdoa. Luangkan waktu saudara merenungkan firman. Luangkan waktu saudara punya hubungan yang intim kepada Tuhan. Amin. Amin. Supaya berkat-berkat kenaikan Tuhan Yesus jadi milik kita. Jadi kekasih Tuhan, dalam keadaan apapun, mari kita tetap membentuk persekutuan kita yang manis kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dan Gereja Misi Amanat Agung memberitahukan kepada kita, 10 hari ini sebelum pencurahan Roh Kudus, kita harus berdoa bersama-sama. Katakan amin. Yang semangat katakan haleluya. Haleluya. Itu dia. Sebelum pencurahan Roh Kudus, saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipulihkan kembali. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya jemaat Tuhan. Haleluya jemaat Tuhan. Apakah saudara